Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat ridha dan nikmat-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa salawat bermutiarakan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kehadiran baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada saya, kata Allah dalam Al-Quran. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah. Kita bisa menghambakan diri kepada Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara kita mengenal Allahnya. Dan bagaimana cara mengenal Allah? Cara mengenal Allah adalah dengan cara mengenal diri. Peribahasa seorang sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mengenal diri? Cara mengenal diri sekurang-kurangnya ada 5 pertanyaan yang harus bisa kita jawab. Yang pertama, siapa kita? Yang kedua, di mana kita sekarang? Yang ketiga, apa tugas pokok kita? Yang keempat, bagaimana cara melakukan tugas pokok tersebut? Dan yang kelima, apa pahalanya ketika kita melakukan tugas itu, dan apa siksanya ketika kita tidak mau melakukan tugas tersebut. Seorang muslim yang beragama Islam berbahagialah karena kelima pertanyaan tadi sudah terjawab oleh Quran surat Al-Fatihah. Jadi cara mengenal diri melalui Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama, siapa kita? Dijawab oleh basmalah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang muslim yang beragama Islam pasti dianjurkan mengawali aktivitas diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menjadi isyarat kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang berawal, dan ketika berawal pasti berakhir. Jadi siapa kita? Kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makhluk yang berawal dari Allah, hidup di bumi Allah, dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, di mana kita sekarang? Dijawab oleh ayat selanjutnya. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin yang mempunyai hari pembalasan. Kita sekarang berada di bumi Allah. Kita hidup dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kasih sayang Allah, kita tidak akan bisa melihat, kita tidak akan bisa mendengar, kita tidak akan bisa berbicara.
Bagaimana kalau Allah mensyaratkan orang yang bisa hidup pada hari ini adalah orang yang pada malamnya qiyamul lail. Berarti sangat malang kepada orang yang malamnya tidak qiyamul lail, karena pada hari ini Allah akan wafatkan. Tapi nyatanya yang malamnya qiyamul lail dan tidak qiyamul lail Allah masih berikan waktu. Itu ciri dari Rahman Rahimnya Allah. Maha pengasih lagi maha penyayangnya Allah. Allah berikan kita waktu, Allah berikan kita kesempatan. Bahkan Allah mengingatkan kita 31 kali kata dalam Quran surat Ar-Rahman Allah ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, tapi terkadang kita selalu tidak bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita iyyaka na'budu, beribadah hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Bagaimana cara melakukan dua tugas pokok tersebut? Ihdinas siratal mustaqim, ikuti jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah dinul Islam, ajaran agama Islam. Kenapa ajaran agama Islam? Karena Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah ajaran agama Islam. Kenapa Islam? Karena Islam mempunyai arti aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh mengantarkan kepada ketakwaan. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Apa pahalanya ketika kita melakukan iyyaka na'budu, beribadah hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan kita sudah beragama Islam? Pahalanya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu kita akan diberikan kenikmatan dunia, juga kenikmatan di akhirat. Tentunya kita suka berdoa setelah selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabb, berikanlah hamba keselamatan dunia juga keselamatan di akhirat. Berikanlah hamba kenikmatan dunia juga kenikmatan di akhirat. Kata Allah, saya akan berikan kenikmatan dunia akhirat asalkan kau melakukan iyyaka na'budu, beribadahnya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Siksanya apa kalau kita tidak mau melakukan iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah, dan wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan hanya kepada Allah? Siksanya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang al-maghdub, dimurkai oleh Allah, dan ad-dallin, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.